Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Salam kenal, saya Arif Wahyudi, CGP Angkat dari SMK Negeri 2 Wonogiri. Berikut ini adalah video aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Saya ucapkan terima kasih atas bimbingan dari Ibu Munidah MSI selaku fasilitator dan Ibu Dewi Rosnanda selaku pengajar praktik. Dalam video ini terdiri dari dokumentasi proses, sesi berbagi, dan testimoni. Selamat menyaksikan. Gerak! Setengah dengan kencang kanan. Gerak! Gerak! Apel pagi mulai. Laporan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan taruna-taruni SMK Negeri 2 Wonogiri yang luar biasa. Mari senantiasa kita memanjatkan rasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena di kesempatan pagi hari ini kita masih dapat berkumpul di halaman sekolah kita yang tercinta ini. Kemudian terima kasih atas kedisiplinan kalian sudah hadir di lapangan ini tepat waktu. Hari ini saya bertugas sebagai pengisi atau pemimpin apel. Saya ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan kepada taruna-taruni sekalian. Saat ini saya sedang mengikuti program calon guru penggerak, di mana saya mempelajari beberapa hal, diantaranya tentang disiplin positif. Beberapa hal ini ingin saya tularkan ke Anda agar kita semua tentunya akan bergerak menjadi siswa atau taruna-taruni yang lebih baik lagi. Beberapa hal yang dipelajari, yang saya pelajari, yang ingin saya tularkan hari ini, yang pertama adalah tentang disiplin positif. Selama ini mungkin kita beranggapan bahwa disiplin adalah bagaimana kita melaksanakan tugas, melaksanakan kegiatan dengan tepat waktu, kemudian disiplin yang mungkin kita anggap berkaitan hanya dengan peraturan-peraturan saja. Dari kata disiplin berasal dari kata discipline dalam bahasa Inggris, itu kalau menurut beberapa ahli bermakna murid, bermakna juga ada yang menganggap adalah belajar. Disiplin di sini memang erat kaitannya dengan murid dan erat kaitannya dengan belajar. Maka dari itu mungkin kalau kita garis bawahi, disiplin itu berkaitan dengan bagaimana membangun diri kita untuk memiliki kesadaran dari dalam hati, dari dalam diri kita untuk bersungguh-sungguh dalam kita belajar, dalam kita menuntut ilmu, membangun kebiasaan yang baik, membangun hal-hal yang di masa depan itu akan menjadi fondasi yang kuat untuk kita. Kemudian beberapa nilai disiplin itu erat kaitannya dengan kebajikan-kebajikan atau kebaikan. Hampir setiap instansi ataupun negara itu punya
kebajikan atau nilai-nilai kebaikan masing-masing. Contoh yang tidak asing untuk kita adalah profil pelajar Pancasila. Itu salah satu nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan, ya, profil pelajar Pancasila. Termasuk diantaranya saat ini Anda pakai seragam pramuka, sebagian Anda punya dasar Dharma Pramuka, itu juga nilai-nilai kebajikan. Selain itu juga ada beberapa hal. Kenapa yang depan tertawa? Ada apa, Mas? Ada apa? Baik, fokus ya. Tidak lama nanti saya menyampaikan. Kemudian beberapa hal lain yang berkaitan dengan kebajikan atau kebaikan yang universal. Saya yakin dimanapun yang namanya kejujuran itu adalah kebaikan. Dimanapun ya, Anda berada di Indonesia, di bagian manapun atau di belahan bumi manapun, pasti yang namanya kejujuran itu adalah hal yang baik. Kemudian dari nilai-nilai kebajikan ada banyak sekali. Kreativitas juga termasuk kejujuran, etos kerja, ada beberapa hal seperti tenggang rasa, saling menghormati, dan nilai-nilai yang lain, nilai-nilai baik yang lain. Baik itu yang diakui oleh seluruh anggota masyarakat atau baik memang berdasarkan peraturan, bukan baik menurut diri kita sendiri. Ya. Benar, kantor regulator itu enggak termasuk kebaikan yang universal, kebaikan yang memang diakui oleh banyak orang. Itulah yang dimaksud dengan kebajikan universal. Jadi baik untuk saya, baik untuk Anda, baik untuk semua orang. Itu yang dimaksud dengan kebajikan nasional. Kebajikan secara universal. Kemudian di dalam sehari-hari nilai-nilai kebajikan itu biasanya dituangkan dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu unsurnya berawal dari kebajikan universal. Ada yang membuat berkaitan dengan kejujuran, kelas dibuat keyakinan tentang kejujuran, dibuat keyakinan tentang kesehatan, bagaimana membuang sampah pada tempatnya, kemudian tentang saling menghormati, bagaimana bersikap dengan guru, menghormati teman-teman yang lain, seperti itu. Nah, nilai-nilai keyakinan kelas itu menjadi keyakinan bersama yang kalau dilaksanakan oleh semua pihak akan membawa kebaikan bersama. Contoh yang secara umum, kita menggunakan helm saat menggunakan sepeda motor, itu merupakan salah satu keyakinan juga. Keyakinan dari dalam diri kita bahwa menggunakan helm itu bukan hanya sekedar mentaati peraturan, tapi bagaimana juga kita yakin bahwa keselamatan kita di atas dari peraturan itu. Kalau sudah timbul rasa seperti itu, ada polisi, nggak ada polisi, Anda tetap pakai helm, karena Anda sudah yakin bahwa itu untuk keselamatan Anda. Termasuk hal-hal yang lain, termasuk bagaimana kita disiplin waktu. Bukan karena untuk menghindari hukuman dari guru, bukan untuk mendapat pujian, tapi karena disiplin itu memang perlu sebagai bekal Anda di masa depan. Anda boleh searching di berbagai media kehidupan seperti di kota besar, di Jakarta misalnya, atau di Solo yang dekat. Itu kehidupan dimulai sejak pagi sekali. Ada yang berangkat sekolah itu di bawah jam 6. Saya yakin yang ada di sini juga ada yang berangkatnya setengah 6 mungkin, atau jam 5 mungkin. Nah, maka dari itu, bagaimana itu menjadi kebiasaan kita, bagaimana itu tumbuh dari dalam diri kita bahwa disiplin itu memang untuk diri kita sendiri. Disiplin untuk kepentingan kita di masa depan, bukan untuk menghindari hukuman. Mungkin ada yang masih punya motivasi, saya datang pagi untuk menghindari hukuman, agar tidak dicatat, tidak dapat poin, atau agar tidak dimarahi guru, atau biar dibilang murid yang tertib. Boleh kita masih punya motivasi seperti itu sebagai tahap awal.
Tapi yang sudah tertib dari semua siswa taruna-taruni ini, silahkan motivasinya ditingkatkan. Bagaimana Anda melaksanakan kedisiplinan itu sudah memang benar-benar dari dalam hati kalian, bahwa itu adalah kebutuhan kalian. Selanjutnya, ada beberapa hal juga yang mungkin ingin saya sampaikan, masih berkaitan dengan disiplin positif, bahwa kesehatan itu juga bagian dari kebajikan universal. Kesehatan harus Anda perhatikan dari sekarang. Kemarin saya mendapat informasi dari Pak Fitron bahwa ada salah satu penerimaan rekrutmen perusahaan dari 21 calon tenaga kerja, itu ada 9 yang sudah ada gangguan ginjal. Nah, artinya apa? Berarti kan mereka seusia Anda sudah mengalami gangguan ginjal. Kalau tidak segera ditangani dengan baik atau tidak berubah cara berkehidupannya atau budaya hidup sehatnya nggak diubah, bisa saja itu akan menjadi pasien cuci darah. Tahu ya, pasien cuci darah ya, yang 2 minggu sekali harus cuci darah karena memang ginjalnya sudah tidak bisa menyaring cairan yang ada di tubuh, tidak bisa mengambil racun-racun, makanya harus cuci darah. Saya yakin di media sosial juga sudah banyak bahkan yang usianya masih di bawah Anda. Maka dari itu saya juga berpesan bahwa kita yakin bahwa menjaga kesehatan itu penting, bukan sebagai peraturan saja, tapi memang untuk kepentingan kita sendiri. Maka dari itu silakan nanti dipelajari dan diamalkan untuk banyak minum air putih. Sayang, masa depan Anda masih jauh kalau nanti Anda harus berurusan dengan cuci darah, itu sayang sekali. Terakhir, sebagai penutup yang berkaitan dengan motivasi, saya berpesan bahwa Anda harus pandai dalam memfilter segala informasi yang masuk ke dalam diri Anda, baik secara langsung dalam lingkungan sehari-hari ataupun yang masuk melalui media sosial. Terlebih melalui media sosial yang setiap orang bebas menyampaikan idenya, gagasannya, pendapatnya. Tapi tidak sedikit pendapat atau quote atau kata-kata yang mungkin awalnya menginspirasi atau apa, tapi malah menjerumuskan. Hati-hati ya. Orang menulis, asal nulis, tidak tahu dampaknya ke diri orang lain, tidak tahu bagaimana itu berakibat fatal ke orang lain. Misalnya ada yang menulis, nikmati masa mudamu sebelum masa tuamu. Kalau Anda mencerna mentah-mentah, Anda isinya cuma senang-senang, Anda tidak akan merajut masa depan. Padahal masa depan itu, ya, itu dirajutnya dari sekarang. Puzzle-puzzle masa depan Anda itu disusunnya dari sekarang. Maka hati-hati terhadap motivasi-motivasi yang bersifat negatif. Anda filter sendiri. Ya. Caranya adalah Anda silakan bergabung dengan komunitas-komunitas yang memang sudah positif, sudah baik. Ikut organisasi di sekolah, ikut kegiatan-kegiatan di masyarakat yang bermanfaat, seperti itu. Jangan hanya berputar pada handphone, dikurangi ya, handphonenya dikurangi, jangan itu menjadi kebiasaan yang utama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Apel pagi selesai. Kepada pembina apel, hormat! Gerak! Tegak!
kita akan mengulang kembali keyakinan kelas sudah kita buat sebelumnya. Mungkin kalau di kesempatan yang dulu kan baru peraturan secara umum ya. Nanti kita buat keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, artinya kebaikan yang umum seperti yang saya sampaikan apa kemarin ya. Nah, kebajikan universal contohnya apa? Kita kemarin meyakini bahwa harus saling menghormati. Itu tulis saja nanti saling menghormati. Kemudian jujur, nanti tulis saja jujur. Warnanya bebas, ada boleh nulis lebih dari satu. Baru nanti kemudian kita gambarkan apa yang menjadi keyakinan kelas. Itu ya. Contoh lain, misal kebajikan itu juga kemudian tadi saling menghormati tepat waktu, kemudian menjadi persaudaraan misalnya. Jadi note ditulis boleh lebih dari satu dan ya. Boleh kerja masih boleh, mau makan boleh. Tentu saja yang memang itu adalah kebijakan yang universal. Di sini baik, di mana-mana juga baik. Hanya jujur kan di negara kita bagus, di negara lain juga bagus. Percaya diri. Jadi di kelas harus punya rasa percaya diri. Atau misalnya di kelas kita harus rajin. Nah, Anda tulis rajin. Rajin itu artinya apa ya? Datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu. Kesetiaan, NKRI. Tidak membelot menjadi apa namanya separatis yang ingin membuat negara itu oleh tempel hidup langsung. Silakan langsung ditempel kalau yang sudah. Ya, nanti nempel. Sama bersama. Yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapat luka dalam perang Uhud. Orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka mendapat pahala yang besar. Yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul yang ketika ada orang-orang mengatakan padanya, Susunan acara diseminasi aksi nyata penerapan
disiplin positif calon guru penggerak angkatan ke-11 SMK Negeri 2 Wonogiri, Rabu 21 Agustus 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 2 Wonogiri, Bapak Putra Jaya SPDMT, yang saya hormati Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat, sehat, sempat sehingga kita dapat berkumpul dan silaturahmi pada kegiatan diseminasi berbagi praktek baik di SMK Negeri 2 Wonogiri pada pagi. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Amin. Pagi siang hari ini kita ketemu bareng di ruang ini atas undangan saya. Undangannya Putri. Putri kemarin punya program guru penggerak. Bapak Ibu, sesama guru penggerak harus saling membantu, tidak saling mendahului. Nah, itu prinsipnya guru penggerak. Makanya kan guru penggerak kita ini penggembira. Bapak Ibu, sekolah ini harus ada kebersamaan, membangun atau merawat atau apa saja sekolah ini harus dengan kebersamaan. Kalau nyageri kebone ada di wong aku yang nganggur ora pas ora ketemu aku mesti metu nyekli selang Pak. Materi kanca-kanca TKN nyekli selang kata jurusane nyelang kono sepone kono sing nganggur. Itu kebersamaan namanya. Ora bertoko ngono nongkrong so tanggal dina gaji enggak ke sekolah ya tak pikir Pak. Lah rusak rumah kita yang kedua ini. Jadi itu yang harus kita monggo lembaga ini kita bangun kebersamaan. Dengan kebersamaan ya kita enak di sini, kita nyaman. Jadi teman-teman nyamannya gimana? Jangan tidak nyaman. Kalau di sini nggak nyaman, yang menyebabkan tidak nyaman itu apa? Tempatnya misalnya di otomotif tempat Pak dari Supraitno, yang tidak nyaman apa? Itu lupa ono sing kaya pecicilan. Sing pecicilan itu diobati dikai obat atau orang pecicilan obat apa? Muridnya wangel Pak. Muridnya sehingga kita di sini itu kerasa nyaman. Kadang memang ada faktor-faktor tidak nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
siang Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya di siang hari ini di ruangan Lab Elektronika Dasar dalam rangka diseminasi calon guru penggerak angkatan 11. Terima kasih juga atas tadi Bapak Kepala Sekolah, dan tentunya acara ini penting buat saya sebagai tugas dan penting juga untuk sekolah kita, untuk kemajuan bersama. Saya di sini bukan untuk menggurui, bukan untuk mengajari Bapak Ibu semua. Saya hanya ingin berbagi apa yang sudah saya pelajari selama mengikuti program calon guru penggerak di angkatan 11 ini. Saya akan sedikit mereview untuk beberapa hal yang sudah saya pelajari. Perkenalkan dulu, ini mungkin Ibu fasilitator saya dari Kebumen, Ibu Munida MSI, kemudian Ibu Dewi Rosnanda dari Selogiri SMP Nawakartika. Jadi ada Bu fasilitator dan Bu PP. Kebetulan di kelas saya itu yang laki-laki cuma saya. Jadi PP, fasil dan pesertanya cewek-cewek semua, ibu-ibu semua. Dari TK sampai SMA, SMK seperti itu. SD lebih banyak SD, kemudian SMA, SMP juga ada. Baik Bapak Ibu, untuk di modul 1.1 kemarin kami mempelajari tentang pemikiran filosofis Gezer Dewantara yang berfokus kepada pendidikan yang menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Artinya memang mungkin perubahan-perubahan yang dinamis selama kita melakukan proses pendidikan, mungkin Bapak Ibu yang sudah senior mengalami banyak sekali perubahan-perubahan. Dulu bagaimana mengajar, sekarang bagaimana kondisinya sudah berubah. Nah, hal-hal ini yang sudah dicanangkan jauh hari sebelum di era modern ini oleh Gezer Dewantara, bahwa kita dalam pendidikan harus mengikuti perkembangan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian selain itu juga kita dalam melakukan pendidikan, dalam proses pendidikan harus bersifat adaptif dan dinamis, menyikapi dari perubahan-perubahan yang ada selama ini. Kemudian pendidikan juga harus bersifat holistik, mengakomodir karakteristik dan keunikan anak. Kita mengenal anak-anak itu kan unik-unik, kita lihat zaman sekarang punya karakter-karakter yang berbeda satu sama lain. Jadi ini juga nanti harus kita sikapi bersama, bahwa ya seperti itu anak yang kita terima, bagaimana nanti ibarat kita adalah pemukir, bagaimana kita nanti akan mengukir atau menebalkan pola yang sudah ada pada diri anak. Tentunya hal-hal yang positif. Kemudian di modul 1.2 kami CGP Angkatan 11 mempelajari beberapa nilai guru penggerak dan peran guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, kreatif, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Mungkin hari ini kita adalah melaksanakan peran yang reflektif, artinya kita mencoba mereview kembali apa yang selama ini sudah kita lakukan dalam melakukan kegiatan pendidikan terhadap anak-anak. Kemudian ada peran juga, peran guru penggerak mungkin ada 5. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Kita di kelas itu sudah otomatis menjadi pemimpin pembelajaran untuk siswa kita, untuk anak didik kita. Kemudian menjadi coach bagi guru lain, ini mungkin saya pun belum ya. Jadi menjadi coach untuk guru lain ini mungkin seperti Pak Rius ini levelnya mungkin sudah bisa menjadi coach ya. Kemudian mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Nah ini ya harapannya kita semua, baik itu CGP ataupun Bapak Ibu guru sekalian yang mungkin belum mengikuti CGP juga pasti akan memiliki nilai ini, walaupun mungkin kita nggak menyadari seperti itu. Kita sudah melakukan inovasi di pembelajaran, kita sudah mendorong kolaborasi terhadap guru lain dan sebagainya. Di modul 1.3 kami mempelajari visi guru penggerak dengan beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan untuk visi sekolah. Nah, visi sekolah yang sudah ada itu direview kembali, kemudian dijabarkan menjadi visi guru penggerak, menjadi visi individu masing-masing guru. Kemudian untuk mencapai visi tadi, visi baik visi individu ataupun visi sekolah itu
dibuat prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu seperti yang disampaikan Bu Tri Cahyani tadi, bahwa mulai dari hal-hal kecil. Bu Tri Cahyani mungkin tadi melalui scrapling ya, untuk melatih siswa dalam melakukan psikotes atau ujian tulis saat melamar pekerjaan. Kalau saya pribadi kemarin prakarsa perubahannya adalah mencoba menerapkan perkembangan teknologi yang ada dan melatih kreativitas anak untuk menyongsong masa kewirausahaan yang akan datang. Yaitu kemarin saya menerapkan untuk penggunaan mesin laser dari segi teknologinya dan mendorong kreativitas itu dengan memberikan kesempatan anak mendesain, meriset, mendesain, kemudian memproduksi barang yang dinilai memiliki nilai jual sehingga nanti bisa bersaing di era global. Kemudian ini untuk yang didiseminasikan hari ini adalah modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu budaya ini adalah hal-hal yang positif nilainya menjadi keyakinan yang dibangun dalam jangka waktu lama tercermin pada sikap keseharian seluruh komponen sekolah. Hal-hal positif yang di sini dimaksud tadi sudah dijabarkan juga, bahwa ini yang keseharian sudah kita lakukan di sekolah kita tercinta ini, mulai dari tadi ketarunaan, kemudian ada bersih kampus, kemudian kegiatan mengaji, literasi keagamaan dan sebagainya. Budaya-budaya itu juga sudah kita sinkronkan dengan industri melalui budaya-budaya yang ada di industri, seperti berjalan dengan di jalur hijau, kemudian membuang sampah sesuai jenisnya, menerapkan 5S seperti itu. Kemudian bagian-bagian budaya positif itu ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif, nilai-nilai kebijakan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Disiplin positif dan kebijakan universal secara umum kita melihat bahwa disiplin positif ini adalah nilai-nilai disiplin yang baik untuk dikembangkan dimanapun dan kapanpun. Tentu tujuannya adalah untuk menggali potensi sebuah tujuan besar yang dimiliki oleh sebuah instansi, kalau dalam hal ini di sekolah kita. Kebijakan universal, kalau kebajikan universal ini maksudnya adalah kebajikan yang memang berlaku dimanapun, berlaku oleh diakui oleh pihak manapun, tidak memandang suku, ras, agama ataupun etnis. Jadi kalau kejujuran di daerah kita baik, saya yakin juga di Aceh, di Medan, di Palembang itu juga hal yang baik, termasuk juga di Papua ataupun di negara lain. Saya yakin kejujuran kita anggap baik di sini juga baik di daerah lain. Kemudian kebajikan universal ini bisa berasal dari berbagai sumber, instansi ataupun organisasi. Misalnya kebajikan universal yang mungkin akrab dengan dunia pendidikan adalah profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai yang ada di dalam profil pelajar Pancasila itu merupakan kebajikan yang diakui oleh semua orang, saya kira. Yang pertama misalnya beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Saya yakin semua orang setuju bahwa berakhlak mulia adalah kebajikan yang universal. Kemudian kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, itu semua hal-hal baik, kebajikan atau hal-hal baik yang memang diakui oleh semua orang. Kemudian ada juga dari Ibu Primary Years Program, itu juga mencatatkan bahwa ada toleransi, rasa hormat, integritas, dan lain sebagainya. Ini adalah hal-hal yang memang sudah positif. Kemudian ada juga dari Indonesian Heritage Foundation, itu juga ada beberapa nilai yang dianggap sebagai kebajikan universal, mulai dari cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, hormat, dan santun, dermawan, dan sebagainya. Ini adalah hal-hal positif. Kebajikan universal ini dari berbagai sumber itu nanti yang akan kita gunakan sebagai membentuk fondasi dari siswa bahwa ini loh kebajikan universal itu diatur bersama dan bisa kita yakini bahwa itu bermanfaat dan tujuannya kebaikan bersama. Dari The Seven Essential juga ada, kemudian dari The Virtus Project itu juga ada, lebih banyak lagi.
meliputi peduli, rajin, integritas, rasa hormat, dan seterusnya sampai ke pengertian, keteguhan hati dan hati. Jadi semua hal-hal positif ya dari berbagai sumber. Bahkan sekolah kita mau mengeluarkan misalnya keyakinan sekolah juga bisa. Jadi kebajikan yang universal yang diakui secara bersama itu juga bisa kita tuangkan dari lingkup instansi sekolah ataupun dari kelas. Nah, nanti dalam hal ini nanti kita coba dari kelas yang kecil terlebih dahulu. Kemudian di poin kedua dalam budaya positif ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Untuk 3 motivasi perilaku manusia itu ada 3 hal, yaitu menurut Dian Gosen itu ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini kategorinya adalah motivasi eksternal atau ekstrinsik tadi. Kemudian ada yang melakukan sesuatu dengan motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga faktornya eksternal, faktornya dari luar, bukan dorongan dari dalam diri. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita kaitkan dengan poin sebelumnya bahwa kebajikan universal, kalau mereka sudah meyakini bahwa kejujuran itu penting dan demi kebaikan kita dan akan diakui oleh semua orang, siswa kita kalau sudah mempunyai keyakinan itu dalam tindakan sehari-harinya, diawasi atau tidak, itu akan menerapkan nilai kejujuran. Itu kalau mereka sudah mendalami dan meyakini apa yang menjadi kebajikan universal tadi. Jadi tidak tidak adanya dorongan dari luar, ada tidak adanya hukuman, ada tidak adanya reward atau penghargaan, itu juga mereka akan terus melakukan hal yang sudah baik dan mereka yakini tadi. Kemudian ada beberapa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu identik dengan identitas gagal. Sifatnya adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang, korban mendapatkan keadilan, murid, anak akan tersakiti, dan seterusnya. Kita comparekan dengan konsekuensi, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau itu kita menerapkan hukuman. Sedangkan pada konsekuensi itu nanti sesuatu harus terjadi. Tidak harus menyakitkan, tapi sesuatu harus terjadi. Artinya ada umpan balik terhadap segala tindakan, ada sebab, ada akibat. Kemudian restitusi itu nanti merupakan pilihan, nanti ada beberapa pilihan yang disepakati. Kemudian untuk contoh lain, misalnya pada hukuman korban mendapat keadilan. Jadi misalnya ada 2 anak yang sedang bermasalah, mungkin selama ini kita berpihaknya hanya kepada korban. Bagaimana korban itu mendapatkan perlakuan yang adil, mendapatkan pemulihan secara psikologis dan sebagainya. Nah, tapi untuk pelakunya masih belum tersentuh. Kalau itu sifatnya hukuman, mungkin malah membuat trauma kepada orang yang melakukan kesalahan tadi, memberikan hukuman yang mungkin sampai tua tidak akan dilupakan dan membuat dendam seperti itu. Kemudian untuk konsekuensi, korban malah kadang diabaikan. Misalnya 2 anak, kasusnya adalah misalnya berkelahi, bajunya robek, sampai bajunya robek misalnya, atau sampai sepatunya rusak dan sebagainya. Itu yang diperhatikan hanya sepatunya saja atau bajunya saja. Konsekuensinya misalnya berantem sampai bajunya robek, ya hanya mengganti bajunya, seperti itu sifatnya. Sedangkan nanti kalau kita menggunakan restitusi, itu juga korban mendapatkan ganti, kemudian pelaku itu juga bisa mendapatkan pendampingan yang pas dengan alasan yang sebelumnya mungkin sudah digali sebelumnya. Kemudian contoh yang lain, misalnya pada sisi perilaku pasif agresif yang meningkat, ya, kalau hukuman biasanya anak dihukum itu posisinya malah mengulang kembali, atau malah kalau ada anak yang sudah bebal itu kan dihukum itu malah seolah-olah kayak biar nambahi lagi kesalahannya, biar
dihukum, ngetes gurunya gitu kadang-kadang. Coba nanti kalau gini gimana gurunya dan sebagainya. Jadi perilakunya malah semakin agresif, meningkat. Kadang tadi berawal dari dendam, berawal dari sakit hati anak seperti itu. Kemudian pada sisi konsekuensi yang menerapkan disiplin dan identitas sukses itu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek kalau hanya konsekuensi. Oh ini konsekuensinya nanti gini. Anak tuh kadang sudah menimbang. Kalau saya seperti ini nanti konsekuensi ini, oh saya siap kok. Ada yang sudah menimbang seperti itu kadang-kadang. Tapi kalau kita menerapkan restitusi, nanti masalah terpecahkan. Apa yang menjadi kebutuhan dasar dari anak juga terpenuhi, kemudian sesuai dengan apa yang peraturan sekolah juga tidak dilanggar, dan tentunya ujungnya adalah masalah bisa terpecahkan. Kemudian dari sisi belajar, contohnya murid atau anak belajar menemukan kesalahan. Itu kalau dengan ancaman hukuman, kemudian murid atau anak belajar taat peraturan pada sisi konsekuensi, dan restitusi murid belajar memecahkan masalah bersama. Kemudian yang berikutnya masih dari poin teori motivasi hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dihukum oleh penghargaan. Mungkin selama ini banyak yang beranggapan bahwa memberikan reward itu bisa meningkatkan motivasi anak. Tapi kalau kita lihat tadi pada teori motivasi, teori pilihan tadi, bahwa reward itu juga faktor eksternal. Jadi motivasi yang datangnya dari luar karena akan mendapatkan hadiah. Tentu ini memiliki beberapa sisi. Sisi yang pertama adalah penghargaan efektif dalam jangka waktu yang pendek saja. Kemudian ketergantungan atau kehilangan motivasi dari dalam. Jadi motivasi dari dalam diri itu sudah tidak ada. Toh nanti nggak ada hadiahnya, ya udah nggak usah terlalu bersemangat misalnya seperti itu. Membuat kecewa apabila tidak mendapatkan hadiah yang dimaksud, ya, jadi akan menimbulkan kekecewaan yang mendalam bagi anak yang mungkin sangat terobsesi mendapatkan hadiah. Kemudian juga menimbulkan rasa iri bagi siswa yang tidak mendapatkan hadiah. Jadi ada dua sisi yang mendapatkan hadiah mungkin dia akan merasa senang tapi jangka waktu pendek. Kemudian siswa yang lain yang diam-diam juga punya obsesi mendapatkan hadiah itu, dia akan memiliki rasa iri. Kemudian menimbulkan kecemasan dan persaingan. Berikutnya mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan atau penghargaan tersebut, maka enggan mencoba. Jadi siswa yang sudah pesimis dari awal, wah mau untuk hadiah, dapat hadiah. Biasanya paling si A si B. Saya biasanya hanya di mediocre, hanya di tengah-tengah yang kurang bisa mengikuti. Akhirnya mereka enggan untuk mengikuti misalnya kuis dari guru, kegiatan-kegiatan yang awalnya dari guru menginginkan agar terbangun motivasi. Tapi pada akhirnya malah punya sisi-sisi negatif yang seperti ini, walaupun itu dengan penghargaan. Jadi penghargaan itu memang mungkin sesekali baik, tapi ternyata kalau kita rutinkan itu memiliki dampak-dampak negatif seperti ini. Kemudian restitusi, dari poin 2, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak membela atau tidak membenarkan. Jadi restitusi itu bukan bagian untuk belani yang pelaku, bukan, tapi bagaimana cenderung mengkonseling anak tersebut, bagaimana nanti dia tidak trauma juga, bisa kembali ke kelasnya dengan kepercayaan diri yang utuh. Ada juga pengertian bahwa restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana cara mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dari Selsan dosen juga. Nanti akan saya jabarkan lebih detail untuk yang restitusi dalam poin terakhir itu di segitiga restitusi. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Selama ini mungkin di SMK sudah erat kaitannya dengan SOP atau peraturan bengkel, peraturan kelas seperti itu. Nah, ada hal baru mungkin yang ini pun juga baru saya kenal selama mengikuti CGP ini, yaitu keyakinan kelas.
Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau SOP biasanya konkret sekali, detail, sepatu harus diletakkan di mana, kemudian baju harus bagaimana, kemudian saat mau izin dengan guru itu seperti apa, dan sebagainya. Kalau keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Jadi pernyataannya masih umum, poinnya sedikit, tapi itu mengena dan bisa mudah dicerna oleh siswa. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada, dalam hal ini tidak menggunakan kata negatif, dilarang, kemudian tidak, seperti itu. Kita ganti nanti dengan kalimat-kalimat yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Jadi poinnya kalau dalam pembelajaran yang saya ikuti kemarin 7-10 itu sudah cukup, tidak sampai belasan seperti itu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendak ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi waktu membuat keyakinan kelas, tahapannya itu adalah memberi kesempatan murid untuk bercurah pendapat. Jadi mereka kalau di CGP kemarin diajarkan menggunakan sticky note itu, dibagi satu-satu. Sebelum mereka menuliskan, dikasih tahu dulu tentang kebajikan universal tadi. Jadi keyakinan, membangun keyakinan yang baik yang akan mereka angkat nanti menjadi keyakinan di dalam kelasnya. Jadi kebajikan yang tadi dijabarkan dulu, baru kemudian anak menuliskan satu persatu sesuai dengan apa yang ada di dalam hati mereka, di dalam benak mereka. Kemudian mencatat semua masukan pada kertas post-it. Ini contohnya. Kalau di era teknologi sekarang mungkin bisa juga pakai Google Form atau bisa juga pakai online seperti Jamboard, itu juga bisa. Jadi anak dari HP bisa langsung nulis. Nanti hasilnya juga sama seperti post-it. Jadi ada kertas, milih kertasnya, warnanya apa, lebih dari satu juga bisa seperti itu. Di era teknologi bisa pakai seperti itu. Kalau misalnya pakai sticky note adalah pemborosan, harus beli kertas, beli manila dan sebagainya. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur. Tinjau kembali daftar surah pendapat yang sudah dicatat. Jadi dari beberapa tadi dikerucutkan agar tidak terlalu banyak. Misalnya yang bersinggungan tentang kebersihan dan kesehatan, itu mungkin bisa dijadikan satu. Jadi kalau kita mengutamakan kesehatan, kebersihan itu juga bisa diinkludkan. Atau misalnya disiplin dan menghargai waktu, itu juga bisa dikerucutkan menjadi hal yang sama. Entah kita ambil disiplinnya atau menghargai waktu. Kalau disiplin mungkin lebih luas, bisa disiplin waktu, disiplin mengerjakan tugas, disiplin mentaati peraturan dan sebagainya. Kemudian meninjau kembali surah pendapat yang sudah dicatat, itu direview bersama dengan murid. Pada akhirnya nanti akan ditulis dan diletakkan di dalam dinding kelas. Nah, karena kita di SMK ini gurunya moving ya, jadi mungkin tidak semua guru membuat keyakinan kelas seperti ini. Biasanya hanya di wali kelasnya saja seperti itu. Kemudian tahapan berikutnya, kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu bisa dilakukan juga dengan menggunakan tabel T dan tabel Z. Tabel T itu nanti berkaitan dengan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Jadi misalnya kalau kita menuliskan keyakinan kelas tentang kedisiplinan, ya, di situ akan tampak bahwa kedisiplinan itu tampak dengan menghadiri kelas tepat waktu, ya, pulang tepat waktu, istirahat tepat waktu. Tidak tampak seperti itu nanti misalnya meninggalkan pelajaran dan sebagainya. Kaitannya dengan hormat, misalnya tampak seperti menyapa teman, guru setiap hari. Dan tidak tampak seperti adalah acuh tak acuh pada guru. Jadi ini nanti juga disampaikan ke kelas bahwa tidak hanya keyakinan dijabarkan, tapi mereka tidak tahu apa sih maksudnya dari keyakinan kelas yang sudah dibuat. Tapi dengan seperti ini nanti dijabarkan, ya, walaupun dengan verbal, mungkin syukur-syukur dengan PPT gitu ya, ditulis bersama. Nanti seperti apa sih sikap hormat itu? Nah, seperti misalnya menyapa
guru baik yang kenal ataupun yang tidak. Tidak tampak seperti itu seperti apa? Misalnya acuh kepada orang lain atau guru yang tidak dikenal seperti itu. Jadi mereka bisa langsung memaknai di hari itu juga, oh tindakannya yang seperti ini. Atau dalam kata lain, kita langsung memberikan contoh. Kemudian dengan tabel Y itu juga bisa langsung kita jabarkan ada 3 poin, yaitu terdengar, terlihat, dan berperilaku. Jadi terdengar itu tentu yang bisa kita dengar, misalnya kata-kata yang positif, yuk saya bantu. Nah itu untuk menghargai atau gotong royong seperti itu. Kemudian terlihat itu bisa memegang barang milik orang lain apabila hanya diizinkan seperti itu. Berperilaku, tersenyum, ramah dan sebagainya. Jadi langsung intinya adalah kita memberikan contoh konkret poin-poin yang tadi sudah disepakati di kelas. Jadi kita akan menjabarkan poin-poin tersebut. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan tugas saya, tugas kamu. Nah, di situ juga akan dijabarkan dalam keyakinan kelas itu tahapannya dijabarkan. Tugas guru itu apa? Tugas guru adalah mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan. Tugas murid adalah belajar, mencoba menghasilkan hal baik dan seterusnya. Tugas guru bukan. Nah, jadi ada juga yang sisi negatifnya yang bukan tugas guru. Tugas guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, memaksa untuk belajar, merapikan barang-barang murid, menyiapkan makanan atau barang yang dibutuhkan siswa. Murid tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, mengeluh, merusak barang dan sebagainya. Jadi dijabarkannya sampai detail seperti itu kalau yang dipelajari kemarin. Ini contohnya kemarin masih pakai kertas post-it, ditempel di kelas, kemudian nanti dijabarkan. Kalau saat ini mungkin bisa dicetak di kertas A3 dan di figura seperti itu. Poin keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Mohon maaf saya ulangi kembali, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survive tadi, bahwa kita sebagai manusia memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup, butuh makanan pokok, kemudian tempat tinggal, kesehatan dan sebagainya. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan itu juga pasti anak kadang yang ini ya kan, kesenangan. Dan nomor 2 kasih sayang. Kadang ada orang yang ada siswa yang itu merasa terbuli terus itu, padahal memang dianya tidak mau bersosialisasi, merasa kecil hati, mudah tersinggung dan sebagainya. Kemudian ada kebebasan dan penguasaan. Anak kadang yang maunya bebas. Nah, penguasaan ini itu adalah ada hal yang mereka sudah kuasai dan itu mereka banggakan. Itu yang kadang butuh pengakuan. Jadi mereka siswa itu ada sisi bahwa mereka menguasai misalnya pada tarik suara atau bernyanyi. Nah, mereka itu kadang butuh pengakuan kita, butuh kesempatan kita untuk memberikan wadah dalam menyalurkan apa yang sudah mereka kuasai. Kemudian ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum ini mungkin saya selama ini yang sering saya terapkan. Saya masih sebelum mengikuti JGP ataupun dari awal dulu memang posisinya lebih ke penghukum. Penghukum ini maksudnya adalah apabila ada siswa yang melakukan kesalahan, ya kita langsung memberikan hukuman atau konsekuensi yang sudah disepakati bersama. Kemudian membuat rasa bersalah teman, pemantau atau manajer. Nah, penghukum tadi itu biasanya hukumannya berupa fisik atau verbal. Hukuman tidak hanya berupa misalnya push up, sit up, lari, tapi juga dari perkataan kita itu juga bisa menjadi penghukuman. Jadi walaupun tidak menyakiti secara fisik, tapi kadang juga tidak kalah berbahaya dibandingkan dengan hukuman fisik, karena dibentuk dengan hati tadi bisa dendam dan membenci kita dan seterusnya. Karakteristiknya adalah nada suara tinggi, bahasa tubuh adalah mata melotot, jari-jari menunjukkan menghardik, ya, tangannya getem-getem gitu. Nah, contoh patuhi aturan saya atau awas, ada ancaman juga di situ. Kemudian kamu selalu saja salah. Jadi menjudge siswa selalu salah itu juga bagian dari menghukum. Ini bagian menghukum yang verbal, kemudian selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi ada tugas yang harusnya dikumpulkan. Nah, ditambah kalimat ini saat menerima tugas siswa. Ini juga bagian menghukum dan karakternya adalah tadi
bisa menimbulkan dendam dan sebagainya di awal tadi. Hasilnya kemungkinan murid akan marah, mendendam, atau bersifat agresif. Ya, jadi sifatnya akan seperti ini, cenderung seperti ini. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya, suaranya lembut, suaranya tidak yang galak, tidak yang melotot dan sebagainya. Ini menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ya, mungkin ibu-ibu kalau di rumah gitu ya, kadang dimangke mana gitu. Itu juga hukuman, ya. Itu juga bagian dari membuat rasa bersalah yang juga sebenarnya ini tidak kalah berbahaya dengan yang lain. Contohnya mungkin dengan kalimat yang lembut, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau berapa kali bapak harus mengingatkan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Itu juga bagian dari membuat rasa bersalah. Nada suara yang memelas, halus, sedih, dan saat itu merapat pada anak, lesu. Nah, anak itu dibuat seperti lesu, merasa bersalah seperti itu. Kemudian hasilnya murid akan merasa bersalah, murid akan merasa menjadi orang yang gagal, dan emosi tertanam rapat di dalam diri anak tersebut. Jadi poin nomor 2 itu yang saya kira harus diperhatikan, bahwa anak bisa sangat terkubur di dalam rasa menjadi orang yang gagal. Jadi dia akan menjadi down, ya, menjadi tidak percaya diri kalau kita memposisikan membuat siswa itu merasa bersalah, ya, walaupun mungkin ya kita baik untuk memotivasi dia. Nah, mungkin kita lanjutkan dulu baru nanti kita ramu. Kemudian posisi kontrol guru yang ketiga adalah teman, di mana posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contohnya, ayo bantulah demi bapak ya. Nah, ada rayuan seperti itu, ayo ingat tidak bantuan bapak, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, seperti itu. Kemudian, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, ini sifat posisi kontrol sebagai teman. Nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata yang biasa tidak melotot, dan senyum atau bahkan ada yang jenaka. Kemudian hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini sisi positifnya. Sedangkan sisi negatifnya itu malah lebih banyak, menjadi ketergantungan pada guru tersebut, merasa bisa mengandalkan guru tersebut, hanya akan berbuat sesuatu bila menyuruh atau disuruh oleh guru yang bersangkutan, guru yang tadi dianggap sebagai teman tadi. Jadi dia berlindung pada guru tersebut. Seperti itu. Posisi yang keempat adalah pemantau, di mana posisi ini adalah posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan atau konsekuensi yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi posisinya ya tidak menghukum, tidak membuat rasa bersalah, tidak sebagai teman, tapi hanya saklek di peraturan. Salah. Peraturannya apa? Gitu. Apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi posisinya hanya seperti penegak keadilan, seperti penegak peraturan. Ya. Gitu. Nah, menghitung, jadi menggunakan metode menghitung, mencatat poin-poin yang sudah dilakukan, nada suaranya datar, bahasa tubuh formal. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar. Guru tidak menunjukkan satu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena tadi ada konsekuensi yang dihasilkan. Terakhir adalah posisi manajer, ini posisi paling tinggi. Harapannya adalah kita semua nanti sebagai guru bisa mencapai posisi ini, di mana posisi ini adalah guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Jadi tidak hanya memberi hukuman, tapi juga bagaimana membantu murid untuk mencari solusi atas masalahnya tadi. Dan murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Contohnya apa yang kita yakini, tadi membawa ke keyakinan kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Apa yang kamu yakini, apa yang dia percayai tentang hal-hal yang dia lakukan. Kemudian
Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi seperti itu. Kemudian ada poin di mana apa rencana kamu untuk memperbaiki hal tersebut. Jadi ada follow up, ada tindak lanjut terhadap tindakan-tindakan yang sudah dilakukan. Hasilnya mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar atau permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Intinya adalah di sini menerapkan menyelesaikan masalahnya, tetap memberi kesempatan kepada murid. Kita gali apa sih yang menjadi dasar dia melakukan hal tersebut, kemudian mencari solusi. Misalnya ada siswa melakukan kesalahan dengan lempar-lemparan sepatu temannya seperti itu. Nah, setelah digali ternyata dia hobinya memang untuk di bidang olahraga lempar-lemparan. Nah, kita arahkan nanti untuk ikut ekskul seperti itu. Jadi permasalahan yang dihadapi, kita bisa menemukan solusi untuk kedepannya anak tersebut seperti apa. Kemudian segitiga restitusi, ini adalah poin yang berikutnya dari budaya positif. Jadi tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bagaimana kondisimu, apakah sudah siap untuk berbagi dengan bapak atau ibu guru, kemudian bagaimana perasaanmu atau setelah melihat kejadian ini. Nah, itu posisinya adalah menstabilkan identitas, termasuk juga nanti menenangkan siswa. Mungkin faktor emosinya masih ada, itu diredam dulu. Mungkin selama ini masih tertutup, coba dibuka dirinya dulu, apakah sudah siap berbagi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini adalah menghubungkan apa yang sudah dilakukan siswa dengan tadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Atau bisa juga dengan kalimat, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi menggali kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan anak. Mungkin faktor mencari kesenangan, atau mungkin faktor mencari kebebasan, faktor penguasaan, pengen dihargai dan sebagainya. Kemudian adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan hal yang kamu butuhkan? Itu juga bagian dari validasi tindakan yang salah. Kemudian tahapan yang ketiga adalah keyakinan kelas apa yang kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Ini tindak lanjut berikutnya di tahap ke depan, anak ini pengen seperti apa, pengen berubah seperti apa. Nah, saya jabarkan beberapa poin untuk menstabilkan identitas, yaitu bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi awal-awalnya dia merasa down, kita coba menggali, mengubah identitas yang awalnya tidak pede menjadi lebih percaya diri. Misalnya mendorong siswa reflektif, tujuannya mengubah situasi sulit menjadi kooperatif dengan beberapa contoh kalimat. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nah diteruskan sendiri. Tapi seperti apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Ini tujuannya bukan untuk bombong, bukan, tapi memang bagaimana anak itu stabil posisinya. Kadang ada anak yang memang melakukan bersalah itu tidak sengaja dan dia langsung down, langsung merasa benar-benar terpuruk seperti itu. Nah, ini digunakan untuk mengembalikan stabilitas psikologis anak tersebut. Saya juga pernah melakukan kesalahan, mungkin ini bisa juga dipakai. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak ibu guru tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu guru ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Langsung menawarkan solusi, mengajak berdiskusi. Kamu beramal masalah begitu? Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri dan sebagainya? Ini pilihan-pilihan contoh kata dan bisa juga menggunakan kalimat atau kata yang lain. Kemudian validasi tindakan yang salah itu menggali informasi mengenai kebutuhan dasar yang coba dipenuhi oleh siswa tersebut. Kemudian restitusi bukan membenarkan murid melakukan kesalahan, melainkan mencoba memahami mengapa siswa melakukan kesalahan tersebut. Jadi ini yang poin yang saya katakan tadi, bahwa bukan membenarkan, ya bukan belani, tapi bagaimana kita menggali mengapa siswa melakukan hal tersebut. Mungkin ada kebutuhan dasar tadi yang belum terpenuhi, atau mungkin ada motivasi lain, itu coba kita gali.
dapat digunakan kalimat padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini yang kemarin saya coba pakai. Kemudian kamu patut bangga dengan dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Dan kamu boleh mempertanyakan sikap, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ya, seperti itu. Dalam segitiga restitusi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi sudah sebelumnya dibangun tentang kebajikan universal, kemudian keyakinan kelas sudah dibentuk. Ini ada bagaimana nanti kita mengaitkan antara ketika dinamika sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting untuk menanyakan hal ini ke anak, kehidupan seperti apa nanti yang dia inginkan. Apakah Anda ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Seperti itu contohnya. Kemudian contoh kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu bisa menjadi orang yang seperti apa. Ini contoh segitiga restitusi. Ini contoh kemarin mencoba sedikit berdrama dengan penerapan segitiga restitusi. Ini hanya contoh yang disetting, tapi bukan nyata. Sebentar, belum sempurna, tapi mungkin arahnya saya sudah mengikuti untuk menerapkan tahapan segitiga restitusi. Ismail Bapak dia terima kasih sudah datang. Hari ini saya panggil hari kedua untuk meluruskan masalah Ismail yang sering melihat Istia. Pagi Pak, saya mengerti. Ismail, bagaimana perasaanmu saat ini? Apakah kamu siap untuk berbagi, nyaman, dan tidak ada tekanan? Sebenarnya saya juga merasa agak bingung Pak. Saya tidak bermaksud untuk menyakiti Istia. Saya itu cuma bercanda niatnya, tapi saya juga merasa khawatir kalau itu bisa jadi masalah. Baik, terima kasih. Kamu sudah berkata jujur, kamu berhak merasa seperti itu. Kristia, bagaimana perasaanmu saat ini? Saya sangat terganggu dan malu Pak dengan adegan KM itu. Membuat saya merasa tidak nyaman di kelas. Jadi sekarang saya paham bagaimana perasaan kalian berdua, karena penting bagi saya untuk mengetahui bagaimana perasaan kalian sebelum menyelesaikan permasalahan ini. Nah, Ismail, sekarang kamu tahu bagaimana perasaan orang yang kamu terjadi. Nah, pasti kamu punya alasan mengapa kamu meledek Kristia. Ya, saya mulai menyadari Pak bahwa ledekan yang saya ucapkan tadi mungkin bisa membuat Kristia merasa jadi buruk. Saya tidak menyadari apa yang saya ucapkan itu seberapa besar dampaknya untuk Kristia. Nah, sekarang ledekan tindakan itu bisa mempengaruhi orang lain. Makanya penting kita berpikir dulu sebelum kita melakukan sesuatu baru kita berhadapan. Nah, Kristia, bagaimana perasaanmu ini adalah yang ingin ditambahkan? Saya merasa terhina dan membuat saya menjadi kelas. Keyakinan kelas apa yang terkait dalam hal ini? Yang saya pelajari saling menghormati. Ismail, apa langkah yang bisa kamu ambil untuk memastikan bahwa di masa depan temanmu tidak merasa tertekan atau tidak nyaman terhadap kamu? Sepertinya saya harus berhati-hati Pak dengan kata-kata yang saya ucapkan supaya lebih memperhatikan perasaan orang lain. Mungkin nanti saya juga mau minta maaf kepada Kristia secara langsung. Itu langkah yang sangat bagus. Nah, Kristia, bagaimana tanggapanmu tentang langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Ismail nanti? Karena ini juga dan tanpa maafnya, saya menghargainya. Mungkin itu membuat saya lebih baik juga. Kami selaku guru akan selalu mendukung kalian. Pastikan bahwa kalian selalu
Terima kasih Pak. Kedepannya saya akan berusaha untuk lebih memperhatikan perasaan teman-teman saya, juga menjaga pengumuman saya supaya tidak menyakiti perasaan teman-teman. Terima kasih Bapak. Saya harap pada kelas 2 ini Terima kasih Ismail dan Lutfia. Semoga kita bisa menjadi lebih baik lagi ya. Pagi dan terima kasih sudah datang. Saya mendapat laporan tadi yang terlambat. Mari kita bicarakan ini. Oke. Sebelum membahas keterlambatan, saya ingin memastikan kami merasa dihargai, tidak tertekan. Nah, bagaimana perasaanmu tentang situasi saat ini? Saya merasa Pak. Saya merasa tidak enak dengan teman-teman dan Pak Guru karena sudah membuat Pak Guru. Terima kasih yang sudah berusaha tidak jujur. Sekarang bukan waktunya untuk menyalahkan, benar dan mencari solusi agar kami negara yang akan tidak mengulangi keterlambatan tentang sekolah yang harus jadi eksploitatif dan disiplin. Saya tahu keterlambatan ini tidak hanya mengganggu pembelajaran saya, tapi juga sampai kelas. Maka dari itu saya janji akan berangkat lebih awal. Terima kasih yang sudah berusaha. Tindakan-tindakan yang akan kamu lakukan kira-kira apa saja, dan apa yang mungkin bisa kami bantu biar kamu nanti bisa datang lagi di sini. Jika saya mempersiapkan segalanya tadi malam dan memasang alarm lebih awal, mungkin saya rasa itu bisa membantu. Dan saya bisa membuat jadwal rutinitas pagi agar bisa teratur dan tepat waktu. Jadi langkah-langkah yang kamu sadarkan, saya kira itu bisa membantu agar kamu bisa datang lagi tidak terlambat. Kemudian nanti coba rapat hukum dan mungkin mengingatkan kamu untuk malam hari atau menelpon diri atau kamu. Ya, rasa dengan dukungan ini dapat membuat saya lebih konsisten dan lebih berangkat tepat waktu. Baik, saya kira nanti kamu bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Saya kira bisa lebih disiplin, lebih baik lagi. Kemudian ini juga pasti juga akan berpengaruh pada lingkungan belajar di kelas. Kalau melakukan lebih korupsi, teman-teman juga tidak menunggu, juga tidak menunggu seperti itu. Ya, semangat untuk lebih baik di masa depan. Terima kasih Pak atas bantuannya. Saya akan berusaha jadi lebih baik lagi. Ya, terima kasih atas komunikasi hari ini. Silakan kembali ke kelas. Yang penting jangan malu, jangan berkecil hati, tetap semangat sekolahnya ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaniul Saputra, kelas 13 TNB. Setelah mendapat arahan dari guru, saya menyadari bahwa saya melanggar diagram kelas tentang disiplin. Namun, saya merasa tidak dihakimi dan pendapat saya didengar oleh guru. Tindakan yang dilakukan guru tidak menyudutkan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anushka Nurmawati dari kelas 13 TNB. Sebagai kasus pembulian, saya dapat melakukan sendiri karena terjadinya kasus pembulian juga ada sebabnya. Dan penggunaan guru terhadap kasus tersebut sangat penting bagi kesehatan mental, dan tindakan tersebut sangat adil untuk para siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Arus dari kelas 13 TMB. Setelah saya dimediasi oleh guru, saya menjadi mengetahui kesalahan yang saya lakukan. Di proses mediasi, guru sangat baik dalam memberi solusi atas masalah yang saya alami. Saya sebagai orang yang membuli atau orang yang bersalah, merasa tidak dihakimi
dan disudutkan selama proses mediasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, itu contoh yang settingan. Saya kira kalau kita menghadapi sesuatu yang sesungguhnya tidak semanut-manut itu, ya. Ini sudah disetting. Karena memang saya kemarin membuat skenario, hanya membuat skenario contoh. Kalau yang asli kadang kan nggak ngepasi itu, nggak ngepasi itu nanti malah repot gitu ya. Jadi kemarin tugasnya adalah membuat skenario. Nah, itu contoh yang mungkin belum sempurna, tapi bisa menjadi gambaran secara umum tentang penerapan segitiga restitusi. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin ada sesi tanya jawab, bisa dipandu oleh pembawa acara. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup acara kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Apabila saya selaku pembawa acara dalam menyampaikan acara demi acara banyak salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Arlina Eka Listiawati, guru di SMK Negeri 2 Wonogiri. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif dari CGP Angkatan ke-11, saya semakin paham bahwa pembiasaan disiplin positif terhadap anak itu sangat membangun atau membentuk karakter anak itu. Jadi harus ditekankan sejak dini, kita harus mensupport anak dalam melakukan disiplin positif sesuai juga dengan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Saya harapkan kegiatan seperti ini tidak hanya berupa teori tetapi ada implementasi di dalam pembelajaran sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Metias, guru SMK Negeri 2 Wonogiri. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi dari calon guru penggerak angkatan 11, saya memahami bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa sehingga mereka tahu dan mengajarkan murid bagaimana mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Yang saat itu adalah berguna untuk bagaimana kita melaksanakan dalam kegiatan pembelajaran dan memahami lingkungan kelas. Terima kasih. Demikian video aksi nyata ini saya buat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.